Di bagian atas ya, ini indukan saya semua teman-teman. Jadi saya membiasakan indukan di dalam satu ruangan teman-teman. Jadi tidak ada yang mengeram terus saya kasih di luar nanti masuk lagi turun sarang, enggak. Jadi di sini kalau ada gajaran pun ini pada mengeram ya. Ini juga mengeram nih teman-teman, lihat di sini ada banyak mengeram nih. Ini mengeram 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 indukan. Ya, kalau jantannya ngacorin itu juga. Oke teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pak Guru. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, ketemu lagi di kesempatan kali ini tetap di channelnya Jemariku Kreatif. Nah, di cara yang ke-15 ini Pak Guru akan membahas tentang yaitu setting lokasi beternak kenari teman-teman. Jadi sebelum teman-teman nanti breeding, beli materi, beli kandang sebagainya adalah menyiapkan lokasi untuk ternak dulu ya. Dan usahakan lokasi ini menjadi lokasi yang dalam jangka panjang, tidak dirubah-rubah, dan segala aktivitas bisa dilakukan di situ. Jadi kita bisa melakukan sebuah efisiensi baik dari segi biaya, tenaga, operasional dengan setting yang tepat teman-teman. Nah, setting yang tepat itu gimana? Nah, kita siapkan suatu ruangan ya teman-teman. Nah, kondisi ruangan yang menurut saya ideal untuk beternak kenari rumahan ya, bukan beternak kenari dalam skala pabrikan ya teman-teman, tapi ini skala rumahan adalah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi teman-teman kalau breeding ya, kita bisa bridal breeding itu ya ketika kenari itu berada di dalam ruangan ya, ruangan ya, dengan temperatur atau suhu itu rata-rata ideal itu sekitar 25 tinggal 28 derajat Celcius teman-teman ya. Kemudian kelembaban itu sekitar 70 sampai 80 derajat sampai 80 ya persen. Nah, ini bisa diukur dengan hygrometer, ini dengan termometer dinding itu bisa disiapkan teman-teman. Nah, sekarang agar ini berhasil kita juga harus men-setting ruangan teman-teman ya. Setting ruangan teman-teman bisa gunakan ruangan dengan atap genting, atap asbes, atap seng ataupun galvalum teman-teman. Tapi yang jelas adalah karena kita punya aset yang harus kita amankan, maka teman-teman saya sarankan jika setting ruangan ya, kalau kita punya suatu ruangan adalah ruangan teman-teman ya teman-teman. Ini tak gambarkan ini aja dulu ya. Oke, ini ada suatu ruangan ya. Syarat yang pertama harus dipenuhi. Ini kira-kira tingginya ya teman-teman itu minimal sekitar 2,5 sampai ke atas lah, minimal 2,5. Ini minimal sekitar 3 meter teman-teman ya. Oke, ini adalah ketinggian yang pertama. Oke, yang berikutnya adalah ini usahakan tertutup teman-teman ya. Tertutup itu bukan berarti tutup rapat dinding semua enggak. Maksudnya tertutup itu artinya tidak ada binatang luar yang bisa masuk, ataupun tidak ada peliharaan kita, breeding kita yang jika itu lepas dari sangkar itu keluar itu diamankan. Nanti dilihat reviewnya Pak Guru di beberapa breeder ya teman-teman, termasuk di tempatnya Pak Guru. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya, usahakan teman-teman juga ada di sini ventilasi ya. Nah, ventilasinya usahakan angin itu bisa keluar masuk teman-teman. Nah, jadi kalau ada angin dari sini, dari arah kiri ke kanan, nah ini anginnya bisa masuk ya. Tetapi nanti angin ini jangan sampai terkena langsung pada peliharaan teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang akhirnya anginnya masuk tapi nggak bisa keluar ya. Maka kelembabannya bisa tinggi, terus kemudian
panasnya juga mungkin bisa naik kan gitu, efek rumah kaca gitu. Ini gambaran kasarnya aja teman-teman. Terus kemudian usahakan ya teman-teman kalau ingin bagus ya, atap ini bisa dikasih, ini kena rumahan ya, atap ini bisa dikasih fiber teman-teman ya. Kalau nggak gitu paling nggak matahari pagi ini bisa kasih teman-teman kaca ya yang transparan gitu. Nanti kalau sini ada sinar matahari pagi, nah ini akan langsung kena ke sana, maka burung teman-teman akan lebih sehat dalam berproduksi. Jadi setting ruangan itu selalu saya usahakan, sarankan ke teman-teman kalau yang niatnya untuk beternak kenari dan mengharapkan itu sebagai lahan bisnis keluarga, ada financial income yang didapatkan dari situ ya, maka teman-teman siapkan dulu tempat breedingnya ya, walaupun sambil belajar. Itu konsep orang berbisnis. Jadi saya selalu di cara-cara Pak Guru itu mesti menghitung cost yang kita butuhkan ya dalam hal beternak kenari. Jadi larinya tidak hanya sekedar hobi, dapat dipelihara, ada anakan dijual, enggak, tapi kita harus menghitungnya secara finansial teman-teman ya. Maka teman-teman silahkan diniati ini sebagai bisnis ya, bisnis. Maka bisnis itu adalah mencari keuntungan atau meminimalkan kerugian. Oke, baiklah, sekarang saya ajak teman-teman ke beberapa breeder dan nanti akan saya reviewkan kalau Pak Guru seperti apa breedernya ya. Walaupun saya merasa teman saya juga belum paling yang ideal ya, belum yang paling ideal. Nah, sekarang kita ke beberapa tempat yang saya mentoring teman-teman yang juga berhasil, walaupun ada beberapa yang tidak maksimal karena setting ruangannya juga nggak begitu mendukung kan gitu ya. Tapi saya selalu kasih masukan untuk selalu upgrade dan jangan patah semangat ya. Oke, baiklah, sekarang ikuti Pak Guru untuk review beberapa breeder yang ada di sekitar Pak Guru yang Pak Guru mentoring. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan untuk subscribe channelnya Pak Guru ya, disedekahkan subscribe-nya agar channel Pak Guru selalu berkembang ya teman-teman ya. Oke, ikuti Pak Guru teman-teman, let's go. Oke, kita lihat ternak ini di salah satu peternak yang Pak Guru mentoring ya. Ini di pawonnya, dapur, buka dulu. Nah ini teman-teman, nah ini ternaknya, lokasinya memang agak sempit ruangannya. Nah, itu pencahayaan di atas tempat gendeng, kasih fiber teman-teman. Ini mayoritas ini cekaknya lokalan ini. Nah ini lokal ini. Backlight lokalan. Oke, ini salah satu ternak yang Pak Guru mentoring juga ini. Kita lanjut ke peternak berikutnya teman-teman. Kosong nih pada diumbar nih. Wah, ini ternyata betinanya direkondisi di sini. Jos ini teman-teman, betinanya api-api ini. Oh, ini kalau saya bilang loper ya kak, seperti ini nak saya. Mungkin orang lain malah reseller yang nggak ternak mungkin bilangnya sudah AF ini. Nah ini beliaunya ini, itu Pak Warji, itu cuma petani sama tukang bangunan. Ini koleksinya ini SF nya ini Voi 20 bulu baru ini. Terus ini yang satunya pejantannya ini satu ini. Oke, lanjut berikutnya kita ke tempatnya Om Wahid untuk lihat breedingnya. Oh ini juga bos kenari nih, ini Wahid Kanari ini, keoplok-oplok murai teman-teman. Oh itu IS nya jual ke murai dulu, baru nanti jual ke IS mana. Emang bisnis sih. Oke, kita lihat breedingnya di dalam. Oke, buka sidik jos, kita lihat breedingnya ini. Nah ini seperti ini, tetap terang teman-teman, ini terang. Oh ini tapi ini enggak ada anakan, itu anakannya. Terus ini sebagian juga diumbar teman-teman. Nah ini atapnya genting, kasih fiber teman-teman, ketinggian sama, belakang sekitar 2,5, depan sekitar 3,5 meter ini, karena ini pakainya genting teman-teman.
Oke, kita berikutnya ke breeder yang selanjutnya yang juga Pak Guru mentoring. Kita lihat di sana ada apa. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Ini breeder juga ini teman-teman, habis isoman. Oh, tapi udah ceria wajahnya ini, udah sehat berarti ini. Cuma kurang duit ya. Ini pejantan-pejantannya. Di sini kita lihat kandang breedingnya. Nah, kayak Bandung. Wah. Nah, ini punya indung kenari ini. Indung kenari. Oh. Ini berapa indukan ini? Induknya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indukan. Nah, ini paut ini. itu Penjodohan. penjodohan. Oh, penjodohan. Sebelah sana angkrem, sini angkrem. Oh, ini udah mulai angkrem nih. Kita ini musim breeding udah mulai bagus ini. Ini angkrem. Oh, ini udah angkrem ini. Telur berapa teman-teman? 4 ya. Wah, 4 ya. Jos ini. Nah, itu yang di bawah itu Itu diumbar. umbar biar sehat. Nah, sare kondisi. Ini kondisi. Oke, ini lokasi breedingnya, atas juga asbes. Kok asbes? Ya. Apa itu? Galvalum malah ya. Galvalum putih ya, sama fiber. Belakang ketinggian ya sekitar 275, depan atas sekitar 3 meter teman-teman. Ya. Meter ini aman teman-teman, ini semua tertutup rapat, jadi kalau burungnya lepas cuma di sini semua ya, kecuali pintunya terbuka karena itu belum double pintu. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke peternak berikutnya di tempat Om Siwi. Ini teman-teman, ini sampel pautannya, meskipun lokal ya Om ya, lokal nggak apa, ini tetap disyukurin ya. Jadi di sekitar tempatnya Kikania Bird Farm ini untuk peternak kenari itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peternak kenari di sini. Oke guys, sekarang kita ke tempatnya yang berikutnya ya, yang apa itu tempat breedernya, walaupun masih 5 bulan jalan tapi udah bagus lah orangnya untuk pelihara, karena seperti saya yang saya sarankan, dia buat konsep kandangnya ya seperti yang biasa saya lakukan kan gitu, dan alhamdulillah memang sukses. Ini teman-teman, kita lihat videonya dari tempatnya Pak Siwi ya. Ringnya masih pakai ringnya Kikania teman-teman, jadi cetakannya kebanyakan AF. Oke teman-teman, ini kita di tempat breeding salah satu breeder juga yang ini juga Pak Guru mulai mentoring ya. Ini sudah berhasil, ini anakannya udah banyak teman-teman. Jadi kita lihat lokasi breedingnya seperti apa ya. Ini kita di atas di lantai 2. Ini anak-anakannya, ini alhamdulillah setiap bulan panen anak-anak rata-rata berapa Pak sih? 8 sampai 10 ekor ya? Iya. Per bulan 8 sampai 10 ekor, cetakan bisa lebih AF rata-rata teman-teman. Nah, ini di atas kita bisa jemur. Ya, dan jemur. Terus ini jantannya. Nah, kita masuk ke dalam teman-teman. Jadi lokasi breedingnya seperti apa? Nah, ini lokasi breedingnya cukup ideal karena setiap pagi itu kita dapat sinar teman-teman, jadi nggak perlu jemur terlalu sering, udah dapat sinar panas sehingga indukannya produktivitasnya lancar. Terus di atas ini kan sudah ada ventilasi udara ya, ventilasi udara ini juga kena sinar, jadi di sini selalu hangat, dapat sinar, dan malam pun ini sudah tutup rapat sehingga tidak ada udara dingin yang masuk ke dalam ruangan ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ya, jadi ada anakan di situ tadi 5, ini masih ada 2 ya, 3 sorry, oleh 3 teman-teman. Ini teman-teman lihat ini teman-teman. Nah, ini ada 3, ini ada yang proses mengeram. Nah, ini juga ada yang, ini sudah ada anakan ini teman-teman, lihat ini teman-teman, sudah ada anakan 2 juga. Nah,
Ini telurnya banyak sekali nih. Kelihatannya ya, jong ini kelihatannya kok bening-bening ini. Ya sampai 5 ini panda tapi telurnya sampai 5 ya. Sisi sini juga ini ada yang mengeram teman-teman. Ini mengeram, ini mengeram. Nah, jadi kalau teman-teman lokasi breedingnya minimal seperti ini, nah nanti insya Allah produktivitasnya lebih lancar lah. Nanti habis ini kita lihat tempat lain yang lokasi breeding itu seperti apa. Ini cuma kurang satu ini breedernya ini. Ini kurang satu ini nggak dikasih rekaman teman-teman. Jadi kalau ini buka lupa ya belah sana. Kemarin pernah Pak ya? Pernah. Nah, ini tulang ditutup kasih ram nanti pintunya, jadi ada double pintu harusnya. Kalau ini tutup saja sini nanti kan kalau siang terlalu panas maka ini bisa dikasih ram pintu ram yang apa itu panasnya juga bisa keluar di siang hari. Dan atasnya pun cuma seng nih teman-teman, lihat nih teman-teman. Ya ini pakai seng, ya, sengnya pun seng bekas. Ini ketinggian sekitar 2,5 meter, sana 3 meter teman-teman. Nah, ini udah cukup, udah lancar breedingnya teman-teman. Ini lokasi breeding yang bisa untuk menginspirasi teman-teman. Dari anak-anaknya nih ada banyak. Berapa tadi yang masih di sarang? Sini kalau ada di apa sarang itu 1, 2, 3, 4, Totalnya 5. Totalnya sekitar 13. Oh, 13 anakan yang di sarang, yang sudah nangkring ada 3, tambah ini sampai 1, 2, 6, 9. Nah, orang kaya teman-teman. Orang kaya deh. Jadi setiap bulan bisa seperti ini. Cuma berapa indukan ini? Ya sekitar 20-an. Ya, cuma 20-an indukan teman-teman. Jadi yang saya sampaikan kemarin di berapa cara ke 15 untuk menghitung modal itu bisa teman-teman manfaatkan. Oke, selain lokasi breeding seperti ini, pencahayaan lampu juga ada, kemudian sampai alat kerja ada. Ini senternya untuk ngecek telurnya yang atau tidak teman-teman. Nah ini oke, terus sampai ini tanggalan juga ada, mungkin untuk menandai itu tanggal berapa atau tanggal berapa ada semua. Terus ini tempat makan pejantan teman-teman. Ya memang kalau pakainya ini lebih cepat teman-teman ya, nah sedikit. Kalau orangnya pelit ya biasanya manuknya juga nggak banyak produksinya. Obat-obatan sedia, ini untuk yang lemas, ini untuk kalau yang pas mencret, ini kalau pas kaki kena jamur atau kena nyamuk kan gitu. Nah itu semua ini ya beda ini cepuk kalau pas ada yang mengeram lagi. Nah, tempat minum sampai bulan kecil teman-teman kalau pas musim dingin kan tetap dikasih ini ya. Ini yang ada seperti ini ya. Ini kita tunjukkan sampai ini pakan untuk indukan betina teman-teman, rajiannya udah ada. Nanti yang terkenal minta aja biar Pak dulu tak kasih pakan rajian. Sampai ini teman-teman lihat bawah teman-teman. Nah ini tempat sampah ada, tempat kembaran ada, telur juga ready ya teman-teman. Ya oke. Oke teman-teman, kita review di kandangnya Pak Guru ya teman-teman. Bagaimana kondisi kandang dari Pak Guru? Silahkan masuk teman-teman. Ini teman-teman. Ini yang pertama kita safety teman-teman. Safety apa teman-teman? Safety kalau apa itu burung kita ya itu biar nggak keluar ya, ketika kita lupa menutup itu aman teman-teman. Dan kalau bisa apa itu binatang dari luar pun, binatang melata atau binatang predator sudah nggak masuk ke ruangan kita ya. Jadi ini sudah Pak Guru rapatkan semua, kita pakai kawat streaming teman-teman. Yang di sini juga ini juga ventilasi sudah streaming semua, sehingga kalau teman-teman punya burung kok apa itu lupa menutup gitu, maka lebih teman-teman akan lebih aman teman-teman ya. Nah, jadi mau kita lepas gitu teman-teman, nah itu nggak akan lari kemana-mana ya, aman. Nanti di sini cukup teman-teman pakai jaring gitu atau pakai semprotan kecil nanti udah ditangkap ya. Dan ini biasa saya gunakan untuk seperti itu. Itu yang pertama, jadi mengamankan lokasi serapat mungkin teman-teman ya, serapat mungkin, sehingga peliharaan kita itu jika lepas juga masih di dalam satu lokasi. Ketika ada binatang yang mau masuk ya kita juga aman teman-teman. Nah ini teman-teman, nah, jadi aman ini nggak keluar teman-teman, karena di sini Pak Guru udah kasih kawat
streaming di pintunya, jadi aman teman-teman ya, aman. Oke, berikutnya teman-teman, kalau teman-teman punya ruangan, sini teman-teman, itu bisa apa itu dari arah matahari ya, ini kan dari timur sana teman-teman. Jadi kalau pagi ini semua dapat sinar. Ini aja masih mau saya rumek teman-teman, nanti saya sampai bawah. Ini mau saya kasih kaca. Nanti kacanya yang kaca agak buram-buram dikit, kaca putih tapi buram-buram dikit. Di atas tetap ventilasi udara. Jadi teman-teman kalau mau breeding itu, ini kita ternak rumahan, tidak di dalam ternak modern pakai AC dan sebagainya, ternak rumahan. Nah, teman-teman usahakan ruangan itu selalu terang. Ya, ini kan terang ruangannya. Terang, dapat sinar matahari pagi, sirkulasi udara itu juga ada teman-teman. Jadi di dalam itu tidak pengap teman-teman. Ini seperti ini. Berikutnya teman-teman, lanjut sini teman-teman. Ini di atas ini ada beberapa yang sudah berusiakan. Ini minuman ini adalah ini air biasa teman-teman, air keran, tapi ada probiotiknya sama biojana. Ini bisa gunakan untuk kasih minum pejantan teman-teman. Nah, pakan juga ini sendiri teman-teman. Ini pakan Yorkshire saya. Ini pakan Yorkshire. Nah, kemudian ini CD, pakan CD ya, CD. Terus ini pakan beda lagi teman-teman, ini untuk pejantan F1 atau pejantan SF ya. Nanti kalau mau racikannya teman-teman tinggal WA Pak Guru bisa. Nah, kita lihat teman-teman boxnya Pak Guru ini. Yang pertama teman-teman, ini saya gunakan untuk nyimpan peralatan listrik teman-teman. Ya, ini untuk peralatan listrik. Yang kedua, nah sini teman-teman, dekat. Nah, ini perangkat saya kalau saya ingin mengerjakan sesuatu ada di sini ya. Saya simpan ringnya Kikania juga di sini, ini ring-ring Kikania jadi di sini semua. Nah, ini teman-teman ring Kikania. Ini hitam F1, ini ungu F2, ini apa itu silver ini SFL. Ini tinggal dikit, yang merah ini berarti AF teman-teman. Pak Guru tidak nyetak lokal. Lanjut di bagian rak bawahnya teman-teman, kita lihat. Nah, ini tempat menyimpan material ya teman-teman. Ini sejumlah obat teman-teman ya. Ada nafas 2, ada ini untuk aletrol pengobatan mata yang senot. Kemudian ada spektra ya, ada spektra, ada super N, ada Sinolon N untuk ngobatin kaki urat merah. Kemudian ini ada saya Pak Guru pakai ini untuk prebiotiknya ya, ini pakai ini. Kemudian ada juga ini saya Pak Guru pakai vitamin ya B12 untuk meningkatkan produktivitas. Masih ada lagi untuk betina Pak Guru juga pakai ini WP, kadang pakai breastfeeding. Yang pejantan-pejantan ini ada Top Form, ini buatannya Jerman, harganya sekitar 100-an lebih. Ini yang Vitobel ini sekarang 200-an, ini untuk Yorkshire yang agak macet teman-teman. Ini yang Ebot ini biasanya hanya untuk F1 sama SF. Terus ada lagi Calfit, ini saya gunakan untuk ini Calfit untuk menumbuhkan bulu-bulu yang apa pada proses mabung teman-teman. Dan juga Strafam ini Vermixin ini untuk obat cacing teman-teman, cacing. Dan niger ini ada pakan lolohan juga teman-teman. Ini pakan lolohan untuk anakan, simpan di sini. Nah, ini ada serat nanas, ada sotong. Nah, perangkat ada di sini. Kemudian yang paling bawah teman-teman, nah ini pakan racikan Pak Guru untuk indukan-indukan betina teman-teman. Sudah ada di sini semua. Nah, ini untuk seperangkat apa teman-teman, pakan sama vitamin dan sebagainya. Oke. Sekarang untuk keamanan teman-teman, ya keamanan Pak Guru memang kandangnya semua kandang statis, artinya kandang diam, pakai rak seperti ini. Terus untuk keamanan ini listrik semua saya jamin insya Allah aman teman-teman. Jadi di breedingnya Pak Guru untuk apa itu setiap sangkar ini Pak Guru pakai lampu teman-teman. Ini lampunya lampu LED. Nah, teman-teman sini ada aman, ada saklarnya semua, hampir semua ada saklarnya. Terus lanjut teman-teman ya, ini adaptornya ada di sini teman-teman. Ini adaptor 2 ampere ini untuk lampu yang kecil-kecil itu 12 volt, aman teman-teman. Karena di sini kadang-kadang
sering juga untuk bermain anak saya yang masih usia 2 tahun teman-teman. Jadi saya menjaga safety, benar-benar safety untuk keamanan keluarga kami maupun untuk keamanan burung teman-teman ya. Ini untuk jaringan penerangan di dalam sangkar ya. Teman-teman bisa lihat di atas teman-teman. Ya, bisa lihat di atas. Ini saya punya juga untuk lampu pemanas ini. Kalau terjadi cuaca yang ekstrim dingin ada beberapa titik, nah tinggal nyalakan aja teman-teman. Nah, udah nyala ini, ada lampunya. Ya, belakangnya masih ada sinar. Ya. Tuh, kemudian untuk harian kadang-kadang itu bisa dinyalakan teman-teman. Sangkarnya dinyalakan. Ya. Ini oke, ini lampu atas teman-teman. Nih lihat teman-teman, tuh lampu atas. Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita tuntut dari sini ya teman-teman. Oke, teman-teman saya ikuti dulu ya. Oke. Sangkar ada semua teman-teman, aman semua, terkendali. Kemudian lanjut teman-teman. Teman-teman bisa dilihat dari sana teman-teman. Ini di bagian atas ya. Ini indukan saya semua teman-teman. Jadi saya membiasakan indukan di dalam satu ruangan teman-teman. Jadi tidak ada yang mengeram terus kasih di luar nanti masuk lagi turun sarang, enggak. Jadi di sini kalau ada gajaran pun ini pada mengeram ya. Ini juga mengeram nih teman-teman, lihat di sini ada banyak mengeram nih. Ini mengeram 1 2 3 4 5 6, ada 6 indukan. Ya, kalau jantannya ngacorin itu juga tidak turun sarang teman-teman karena terbiasa di sini semua. Jadi ini ada F1, ada SF, Voi, ada F2, ada Yorkshire-nya ya. Dan ini semua saya letakkan di sini teman-teman. Jadi Pak Guru memang menghitung efisiensi pekerjaan dan efisiensi waktu termasuk efisiensi biaya. Memang cost-nya di awal itu agak besar ya, tapi meringankan kita pada tahap selanjutnya ya. Ini kita kasih sekat teman-teman biar kalau terjadi saling menggacorkan itu tidak mengganggu sebelahnya ya, karena mentalnya memang berbeda ya teman-teman. Ini untuk tata letak pejantan Pak Guru teman-teman. Jadi di satu ruangan semua teman-teman ya. Kalau ada betina yang ngecir Pak Guru tinggal ambil ada betina yang sudah mundur sudah membotol tinggal ambil masukkan ya. Jadi saya tidak pernah menaruh di tempat lain seperti masukkan lagi ya, jangan sekali. Terus teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Ini Pak Guru masih punya kandang umbaran ukuran 1 meter kali 2 meter, lebarnya ini 45 cm. Ini saya gunakan biasanya untuk mengumbar betina atau umbar pejantan. Ini ada Yorkshire Voi 20, ada Yorkshire BOF 19, ada SF 20, ada SF 20 teman-teman ya. Ini untuk umbaran tetap kami sediakan, apalagi untuk betina yang rekondisi teman-teman, bisa di rekondisi sini, tapi tetap disediakan pakan dan minum karena ini proses perawatan. Oke, lanjut sini teman-teman, agak dekat teman-teman. Di bagian pojok sini teman-teman bisa lihat. Nah, Pak Guru tidak lupa untuk alat kebersihan teman-teman. Ini ada sapu, ada ikrak, ada tong sampah. Ini tinggal buang teman-teman, bersihan dari tadi pagi ya. Ini tinggal buang aja, ini sudah ada komplit. Nah, sapu, ikrak, tong sampah. Bahkan untuk kebersihan lantai itu ya 2 hari sekali kadang mesti sampai sempat teman-teman. Nah, ini ada selang air. Itu fungsinya saya gunakan untuk membersihkan sini. Jadi kalau ada debu-debu yang mengandung kutu, mengandung bakteri ya. Nah, adonnya kejam dulu. Ya. Mengandung kutu, mengandung bakteri, ini semua bisa bersih, keluar semua. Bahkan kalau saya bersihin kotoran ini ya, kotoran kandang ini cukup di sini teman-teman. Di sini kita kumpulkan, masukkan kotorannya. Nanti kalau mau nyuci ini tinggal cuci, buang di saluran air teman-teman. Jadi saya tidak perlu usang-usung, otang-otong kandang, sangkar, keluar dan sebagainya. Cukup di satu lokasi kita bisa bekerja. Jadi waktunya efisiensi ya. Di sini lebih dekat teman-teman ya, lebih dekat. Ini Pak Guru punya wastafel ya, keran air. Semua burung Pak Guru minum dari sini teman-teman, karena ini langsung dari mata air tepi desa.
insya Allah aman teman-teman. Ya dari setiap hari ya saya cuma pakai air seperti ini, air keran, nggak pernah masak air biar matang, ya nggak pernah. Ya ini bisa untuk bersihin kandang, ini untuk air minum. Jadi saya sekali ngasih minum burung peliharaan saya saat ini teman-teman. Nah ini kalau saya ngasih full, nah nanti itu. Terus ini tetap ada ini teman-teman, sunlight ya, sunlight ini cairan bersih mereknya Isoclean. Nah ini untuk membersihkan ya, tentunya mesti ada pembersihnya. Terus kemudian untuk kebersihan kandang itu kami semprot prebiotik ya sekitar 2-3 hari sekali teman-teman. Ini prebiotik disinfektan teman-teman ya. Ini disinfektannya pakai ini Pak Guru. Nah kita semprot, kita spray, jadi burung-burung di sini ya. Dan ini aman untuk burung teman-teman, aman untuk burung walaupun di dalam sangkar ada makanan kan itu ya, aman, pokoknya aman, insya Allah aman. Ini ya teman-teman, ke bawah sini teman-teman. Oke, ini tempat untuk naruh tempat minum dan pakan. Yang atas ini biasa Pak Guru gunakan untuk cepuk kecil nomor berapa? 1 dan 2, cepuk kecil gini ya, cepuk minum maupun cepuk pakan ya. Wah ini saingan teman-teman ya, tak kecilin dulu bentar. Jadi ini cepuk-cepuk yang saya gunakan untuk cepuk pakan, cepuk air mandi dan sebagainya di sini teman-teman. Kita aman di sini. Oke ya, ini bagian barat dari kandang Pak Guru. Nah, bisa untuk nata kandang juga yang bekas-bekas tidak terpakai di sini teman-teman. Dan kita lihat di sini bagian sini teman-teman. Nah ini rutinitas Pak Guru, bisa disut agak dekat teman-teman. Nih, coba agak dekat ya. Ini jadi rutinitas saya itu biasanya saya bersihin kotoran ya itu Jumat dan Selasa. Ya kadang-kadang juga bisa pas sibuk itu ya kadang Jumat atau Selasanya. Seminggu sekali kadang, atau ya setiap Jumat atau Selasa. Vitamin itu tidak terlalu setiap hari teman-teman. Kadang kita kondisional, tapi kalau kita ngejar produksi biasanya saya kasih Minggu dan Rebu ya, 3 atau 4 hari sekali lah. Ini kemudian probiotik dan disinfektan saya biasanya gunakan di hari Jumat dan Selasa. Ini sama seperti bersih kotoran, bersih semua, ganti air minum, kasih prebiotik, kemudian kandangnya semprot disinfektan. Dan extra fooding saya kasih biasanya 2 atau 3 kali sehari sekali lah ya, tidak rutinitas setiap hari dikasih makan ya. Kandang ini pun Pak Guru setting pakai MCB yang berbeda, jadi ini tidak gabung dengan rumah ya. Jadi kalau satu terjadi konser di sini atau di sana, ini tidak ganggu rumah ataupun ganggu kandang ya. Oke, ini tadi sudah Pak Guru review semua ya, perkabelan juga semua insya Allah rapi. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau saya sih pola pikirnya saya setting sekalian modal di awal memang agak besar dikit teman-teman, tapi enak di belakangnya. Maka teman-teman selalu ikuti channelnya Pak Guru dan di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe biar channelnya berkembang. Terakhir teman-teman, lihat gudangnya Pak Guru, gudang ini sini teman-teman. Ini mohon maaf, ini gudangnya Pak Guru. Kalau di sini dekat ya, ini biasanya saya gunakan teman-teman ya. Ini saya gunakan untuk membar induk-indukan yang kondisinya tidak stabil atau tidak fit ya, maklum atau apa gitu. Saat ini kan sini ada lampu pijarnya, tiap plongnya ada lampu pijarnya ya, 5 wattan seperti ini. Ini saya gunakan untuk indukan-indukan yang kondisinya memang stamina tidak bagus, saya letakkan di sini. Dan ini masih ada nampan, biasa saya gunakan untuk bersihkan kotoran karena mesinnya ini kebetulan yang saya ini agak rusak teman-teman. Ini rusak mesin untuk pembersih pakan yang tersisa, sehingga kadang-kadang saya seminggu itu bisa ada pakan yang saya bersihkan itu hampir 1 kiloan lebih teman-teman. Nah ini kan juga uang, jadi kita juga harus efisiensi pakan yang jatuh itu kita nanti bersihkan. Lihat caranya ada di video saya yang lain teman-teman. Oke, itu teman-teman. Habis ini kita lanjut, saya terangkan hal-hal apa yang kira-kira jangan dilakukan ketika teman-teman breeding kenari ya. Jadi di cara ke-16 ini
kita hanya membahas tentang setting lokasi ternak. Mungkin kandangnya Pak Guru wow gitu ya. Nah, karena saya berproses sudah 8 tahun teman-teman, mungkin kalau di awal ya tadi seperti video-video awal tadi itu bisa untuk contoh-contoh sementara, tapi semangat teman-teman harus selalu ada agar selalu meningkat ya breedingnya maupun lokasi atau kandang breedingnya, tempat breedingnya maupun materi breedingnya. Oke, kita lanjut ke tempat yang tadi teman-teman. Oke lah, itu tadi teman-teman cara Pak Guru memberikan edukasi pada teman-teman, informasi yang barangkali itu bisa menjadi sebuah referensi bagi teman-teman yang ingin beternak kenari ya. Walaupun tidak harus pada tataran seperti Pak Guru, karena saya seperti ini pun saya sudah melalui proses selama 8 tahun ya. Tadi yang Pak Siwi itu kan sudah baru 5 bulan, Pak Warji itu ya sekitar hampir setahun, terus kemudian yang yang Pak Wahid itu, Om Wahid itu ya sekitar 1 tahun, hampir sama dengan Pak Warji. Yang Pak Indung itu ya hampir sekitar 3 tahun teman-teman. Jadi keberhasilan teman-teman itu adalah dari segi kreativitas teman-teman ya, mentality teman-teman untuk beternak kenari itu seperti apa, itu akan membawa keberhasilan pada teman-teman sekalian ya. Sekarang saran Pak Guru ya, ketika nanti teman-teman jadi membangun men-setting ya, lokasi untuk beternak kenari, yang saya sarankan yang pertama teman-teman ya, yang pertama usahakan jangan di tempat dekat air ya, umpamanya breedingnya di dekat kamar mandi atau dekat kolam ikan atau di atas selokan. Nah itu usahakan jangan, karena nanti ketika terjadi penguapan air maka kelembapan menjadi tinggi, maka tidak baik untuk indukan maupun untuk telur yang diengrami teman-teman ya. Itu yang kedua yang tidak jangan dilakukan adalah berusaha berhati-hati untuk tetap men-setting kandang itu safety teman-teman, safety baik untuk keamanan diri teman-teman ya, keluarga teman-teman maupun untuk breeding teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai karena ngenewe iso gini aja bisa cukup kan gitu, akhirnya mas tikus datang habis semua gitu ya. Tuh kemudian ya yang terakhir yang ketiga ya, selalu semangat teman-teman ya, belajar pada peternak-peternak yang memang sudah profesional, sudah malang melintang di dunia perkenarian ya. Terakhir dari Pak Guru, teman-teman sayang sama Pak Guru, sayang dengan channel ini ya, jangan di skip kalau lihat, dan minta subscribe-nya yang belum subscribe, yang sudah subscribe membantu mengembangkan channel ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga breeding teman-teman sekalian lancar, dan ingat ya, di setiap akhir session Pak Guru pasti ada video sebelum dan sesudah yang bisa teman-teman saksikan ya. Itu bisa untuk kerangka referensi teman-teman, dan sekali lagi semoga sukses breedingnya ya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.